Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, jangan lupa subscribe channel Sahabat Beriman, agar channel ini berkembang ke depannya. Saya akan melanjutkan kisah tentang Syekh Burhanuddin Ulakan, seorang ulama besar dari Minangkabau yang dikenal sebagai penyebar utama Tarekat Sattariyah. Kisah-kisah tentang karawahnya sering diceritakan secara turun-temurun, menggambarkan kedalaman spiritual dan keteladanan beliau. Karomah saat belajar. Saat Syekh Burhanuddin masih muda dan bernama Pono, beliau belajar di kampung halamannya. Suatu hari gurunya mengutusnya untuk mencari kayu bakar di hutan. Di tengah perjalanan, Pono bertemu dengan seorang wanita tua yang membawanya ke sebuah surau. Di sana, ia dipertemukan dengan Syekh Abdur Rauf As-Singkili. Pertemuan ini diyakini sebagai takdir ilahi yang menandai awal perjalanan spiritual Pono sebagai murid Syekh Abdur Rauf. Kisah lain yang populer adalah saat beliau diuji oleh gurunya Syekh Abdur Rauf As-Singkili di Aceh. Pada suatu waktu, gurunya menjatuhkan kotak kapur ke dalam kakus atau toilet dan meminta murid-muridnya untuk mengambilnya. Murid-murid lain ragu dan enggan karena jijik. Tetapi Pono tanpa ragu menceburkan diri ke dalam kolam kotor itu untuk mengambilnya. Tindakan ini menunjukkan kesetiaan, ketulusan dan ketaatan yang luar biasa. Atas ketulusannya, Syekh Abdur Rauf memberikan nama Burhanuddin kepadanya, yang berarti bukti agama, karamah dalam berdakwah. Setelah menuntut ilmu, Syekh Burhanuddin kembali ke Minangkabau untuk berdakwah. Beliau berdakwah dengan cara yang damai dan bijaksana, tidak memaksa masyarakat untuk memeluk Islam. Beberapa kisah karamah yang dikaitkan dengan dakwahnya meliputi menjinakkan hewan buas. Konon, Syekh Burhanuddin memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan. Ia bisa menjinakkan harimau atau hewan buas lain yang mengganggu penduduk, mengubah mereka menjadi pengikutnya yang setia, mengubah aliran sungai. Ada juga cerita yang mengisahkan bahwa ketika Syekh Burhanuddin dan murid-muridnya merasa kehausan saat berdakwah, ia menghentakkan tongkatnya ke tanah dan tiba-tiba muncul mata air yang deras, menghilangkan kekuatan santet. Pada masa itu, banyak orang Minangkabau yang masih mempraktikkan ilmu hitam. Syekh Burhanuddin diyakini mampu menyingkirkan kekuatan jahat dan ilmu santet yang digunakan untuk mengganggu dakwahnya. Karomah setelah wafat. Hingga kini, banyak orang masih merasakan karomah dari Syekh Burhanuddin melalui ziarah ke makamnya di Ulakan, Pariaman, Sumatera Barat. Makam ini menjadi pusat tradisi Basapa atau bersafar yang diadakan setiap tanggal 10 Safar. Ribuan peziarah dari berbagai daerah datang untuk mendoakan dan mengenang jasa-jasa beliau. Mereka meyakini bahwa dengan berziarah ke makamnya, mereka dapat memperoleh keberkahan dan syafaat. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh spiritual dan karamah Syekh Burhanuddin masih sangat terasa di kalangan umat Islam Minangkabau. Perjalanan dan ujian menuju wali Allah. Setelah kembali dari Aceh, Syekh Burhanuddin tidak langsung pulang ke kampungnya di Pariaman. Ia singgah di beberapa daerah untuk berdakwah dan mengamalkan ilmunya. Konon, dalam perjalanan ini, beliau menghadapi banyak rintangan, baik dari alam maupun dari orang-orang yang tidak menyukai ajarannya. Namun, berkat karomahnya, semua rintangan tersebut dapat diatasi. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah saat Syekh Burhanuddin berdakwah di daerah yang masih menganut kepercayaan animisme. Masyarakat di sana tidak mau menerima ajarannya dan bahkan menantang beliau untuk menunjukkan kesaktiannya. Syekh Burhanuddin kemudian membuktikan kebenaran Islam dengan karomahnya, seperti menumbuhkan pohon kurma dari biji dalam sekejap atau membuat air yang keruh menjadi jernih. Peristiwa ini membuat banyak penduduk setempat takjub dan akhirnya memeluk Islam. Karomah di makam dan pengaruh spiritual. Makam Syekh Burhanuddin di Ulakan, Pariaman, Sumatera Barat, menjadi salah satu situs ziarah terpenting di Minangkabau.
Setiap tahun, ribuan orang datang dalam acara Basapa atau bersafar pada tanggal 10 Safar untuk mendoakan dan mengenang jasa beliau. Karomah Syekh Burhanuddin diyakini masih terasa hingga saat ini. Beberapa peziarah bahkan melaporkan pengalaman spiritual yang luar biasa di makam beliau. Ada yang merasa damai di hati, ada yang sakitnya sembuh, dan ada juga yang merasa doanya dikabulkan setelah berziarah. Kisah-kisah ini telah menjadi bagian dari cerita rakyat dan tradisi spiritual yang kuat, yang menunjukkan betapa besar pengaruh Syekh Burhanuddin dalam budaya dan kehidupan keagamaan masyarakat Minangkabau. Pesan moral dari kisah karomah. Kisah-kisah karomah Syekh Burhanuddin bukan hanya tentang kesaktian, tetapi juga tentang nilai-nilai spiritual yang kuat. Kisah-kisah ini mengajarkan tentang kesabaran dan ketabahan. Beliau menghadapi berbagai rintangan dalam berdakwah. Ketulusan dan ketaatan terlihat dari kepatuhannya kepada guru. Kebijaksanaan. Beliau berdakwah dengan cara yang damai dan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, kisah-kisah karomah Syekh Burhanuddin Ulakan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk meneladani akhlak dan spiritualitasnya. Karomah di alam gaib. Syekh Burhanuddin diyakini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus dan jin. Konon, di masa awal dakwahnya, banyak jin kafir yang mengganggu dan menghalangi penyebaran Islam. Syekh Burhanuddin dengan karomahnya mampu menaklukkan mereka dan mengajak mereka untuk memeluk Islam. Beberapa jin yang sudah beriman kemudian menjadi pengikut setia beliau dan membantu dalam tugas-tugas dakwah. Kisah ini mengajarkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, termasuk bagi makhluk gaib sekalipun. Keistimewaan makam. Meskipun Syekh Burhanuddin telah wafat, karomahnya diyakini masih terus terpancar dari makamnya. Selain tradisi Basapa yang dihadiri ribuan peziarah, banyak cerita beredar tentang hal-hal luar biasa yang terjadi di sekitar makam beliau. Misalnya, ada yang mengisahkan bahwa air laut yang naik saat pasang tidak pernah sampai ke makam, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang melindunginya. Kisah ini, terlepas dari kebenarannya, mencerminkan betapa besar penghormatan dan keyakinan masyarakat terhadap kesucian makam tersebut. Warisan ilmiah dan spiritual. Selain karomah, warisan terbesar Syekh Burhanuddin adalah sistem pendidikan yang beliau kembangkan. Beliau mendirikan surau sebagai pusat pembelajaran, di mana para murid tidak hanya belajar agama, tetapi juga hidup bersama dalam komunitas yang taat. Murid-murid inilah yang kemudian menyebarkan ajaran tarekat Syatariyah ke seluruh pelosok Minangkabau. Oleh karena itu, kisah-kisah Syekh Burhanuddin dan karomahnya bukan sekedar cerita keajaiban, melainkan juga simbol dari kekuatan iman, ketulusan, dan kerja keras dalam menyebarkan ajaran Islam. Beliau adalah teladan bagi setiap muslim untuk berjuang di jalan Allah dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih sayang.